Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru dari Liverpool yang berhasil mengungguli Manchester United dalam perburuan Sofyan Amrabat. Sementara Real Madrid berencana mendatangkan Aymeric Laporte yang menggantikan posisi Eder Militao yang mengalami cedera. Simak selengkapnya Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari kabar rumor ada legenda Aston Villa yang meragukan kualitas Rasmus Højlund dan menyarankan Manchester United datangkan Romelu Lukaku. Masih dari kabar rumor transfer klub Liga Inggris di mana Newcastle United mengincar bek muda potensial Chelsea yakni Lewis Hall. Dwight Yorke memberikan sebuah saran untuk manajemen Manchester United. Mantan pemain Aston Villa itu menyarankan setan merah untuk mengangkut Romelu Lukaku. Dikutip dari media Mirror, Yorke menilai jika kehadiran Rasmus Højlund masih belum cukup memimpin lini penyerangan. Lukaku disebut jadi striker yang cocok untuk setan merah. Alasannya, penyerang asal Belgia itu selalu bermain apik saat memperkuat sejumlah klub raksasa. Lukaku dinilai jadi solusi jangka pendek untuk membantu penyerangan The Red Devil. Newcastle United masih berusaha merampungkan beberapa transfer pemain incaran. Jurnalis kenamaan David Ornstein menyebut jika The Magpies ingin mendatangkan Lewis Hall dari Chelsea. Bek sayap berusia 18 tahun ini dianggap sosok tepat untuk memperkuat sisi kiri pertahanan Newcastle. Eddie Howe sudah mengagumi talenta yang dimiliki Hall sejak musim lalu. Lulusan Akademi Chelsea ini juga tertarik untuk hengkang secara permanen ke Newcastle. Sementara The Blues lebih memilih meminjamkan sang pemain ke Crystal Palace. Bernardo Silva sepakat memperpanjang masa baktinya bersama Manchester United. Sedangkan Liverpool berhasil menikung Manchester United dalam perburuan Sofyan Amrabat. Masa depan Bernardo Silva bersama Manchester City mulai menemui kejelasan. Dikutip dari jurnalis Fabrizio Romano, Silva dikabarkan setuju memperpanjang masa baktinya. Romano menambahkan pemain Portugal itu sepakat bertahan di Etihad Stadium hingga tahun 2026 mendatang. Rencananya, Silva akan menandatangani kontrak tersebut pada musim depan. Perpanjangan kontrak ini sekaligus memupuskan harapan Barcelona dan Paris Saint-Germain. Sebab kedua klub tersebut bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Silva di musim panas ini. Liverpool masih belum berhenti mencari gelandang baru untuk memperdalam opsi di lini tengah. The Red dilaporkan sedang mengincar gelandang Bayern Munchen yaitu Ryan Gravenberch. Pemain asal Belanda ini berencana untuk cabut dari Allianz Arena. Alasannya, dia jarang mendapat kesempatan tampil reguler sejak bergabung ke Bayern Munchen di musim panas lalu. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano melaporkan jika Bayern Munchen enggan menjual Gravenberch. Mereka lebih memilih untuk meminjamkannya ke klub lain. Liverpool masih terus mencari gelandang baru untuk mengisi lini tengah yang ditinggal Jordan Henderson dan Fabinho. The Reds dilaporkan tertarik memboyong Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Pemain berkebangsaan Maroko itu sebelumnya menjadi incaran Manchester United. Liverpool dikabarkan siap menikung rivalnya tersebut untuk merekrut Amrabat ke Anfield Stadium. Fiorentina membandrol sang pemain senilai 35 juta euro atau 580 miliar rupiah. Dilansir dari Talksport, Liverpool bersedia membayar bandrol tersebut demi mengamankan jasanya. Real Madrid berencana mengganggu transfer Aymeric Laporte yang kini sudah sepakat bergabung ke Al Nassr. Kita jauh ke kabar rumor timnas nasional nih, ada timnas Italia yang mengincar Luciano Spalletti untuk menggantikan Roberto Mancini yang resmi mengundurkan diri. Real Madrid berencana menggait bek tengah baru setelah Eder Militao menderita cedera lutut. El Real dilaporkan ingin membajak transfer Aymeric Laporte yang sudah sepakat ke Al Nassr. Meski begitu, Laporte sendiri masih menunda kepindahannya ke Arab Saudi. Pemain asal Spanyol ini dikabarkan menunggu tawaran resmi yang diajukan oleh Real Madrid. Di sisi lain, Laporte juga lebih tertarik untuk merapat ke Santiago Bernabeu. Hanya saja Real Madrid harus menyiapkan mahar 25 juta pound sterling untuk mengangkut bek 29 tahun ini. Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC mulai mencari nama baru usai ditinggalkan Roberto Mancini. Dilansir dari Football Italia, Gli Azzurri dilaporkan tertarik merekrut Luciano Spalletti sebagai pelatih baru. FIGC menilai Spalletti adalah sosok pelatih yang sudah memiliki pengalaman dan jam terbang.
Hanya saja peluang FIGC untuk merekrut Spalletti dinilai cukup sulit. Pasalnya, pelatih asal Italia itu masih terikat kontrak di Napoli sampai tahun 2024. Selain itu, manajemen Partenope juga meminta bayaran sebesar 3 juta euro. Inter Milan masih ingin memperkuat sektor pertahanan mereka dengan mengincar pemain baru. Nerazzurri dilaporkan telah mengajukan tawaran perdana untuk mengangkut Benjamin Pavard. Manajemen La Beneamata sudah mengirimkan tawaran senilai 25 juta euro. Sebelumnya, dana tersebut telah dipersiapkan untuk mengangkut Lazar Samardzic dari Udinese. Hanya saja Nerazzurri gagal mengangkut Samardzic ke Giuseppe Meazza. Di sisi lain, Inter Milan harus menyiapkan mahar setidaknya 40 juta euro untuk mendapatkan bek sayap Bayern Munchen ini. Beralih ke kabar resmi, ada UEFA yang mengumumkan nominasi pemain terbaik di musim 2022-2023 ini. Sedangkan AC Milan resmi merilis jersey ketiga mereka dengan menggunakan warna dasar ungu muda. Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA merilis nominasi pemain terbaik di tahun ini. Dalam nominasi itu ada 3 pemain yang menjadi kandidat terkuat meraih penghargaan tersebut. Ketiga pemain itu yakni Kevin De Bruyne, Lionel Messi, dan Erling Haaland. Dalam laman resminya, UEFA menilai kalau ketiganya tampil gemilang pada musim 2022-2023 lalu. Proses pemungutan suara akan dilakukan melalui jurnalis dan para pelatih di seluruh dunia. Penghargaan ini rencananya akan diumumkan di Monaco tanggal 31 Agustus mendatang. AC Milan resmi memamerkan jersey ketiga terbaru mereka untuk mengarungi musim 2023-2024. Jersey yang dibusut aparel Puma itu memakai warna ungu muda sebagai warna dasarnya. Berikutnya terdapat kombinasi gradasi berwarna biru sebagai aksen tambahan. Melalui laman resminya, pemilihan warna ungu ini memiliki pesan untuk melawan segala tindakan diskriminasi. Rafael Leao dan Theo Hernandez turut menjadi model dalam perilisannya. Menurut laporan, AC Milan menjual jersey ini sebesar 140 euro atau 2,3 juta rupiah. Juventus baru saja meluncurkan jersey ketiga mereka untuk musim 2023-2024. Jersey yang masih dibusut aparel Adidas ini terinspirasi dari warisan budaya di kota Turin. Dalam perilisannya, Juventus menggunakan warna dasar hitam dengan aksen berwarna putih di bagian lengan. Kabarnya, jersey ini menggunakan teknologi Aero Ready. Teknologi ini memungkinkan para pemain tetap merasa sejuk saat menggunakannya. Para penggemar bisa membeli jersey ini melalui laman resmi dengan kisaran 100 euro atau 1,6 juta rupiah. Paris Saint-Germain resmi memperkenalkan Ousmane Dembélé sebagai pemain terbaru mereka. Jauh ke Liga Arab Saudi, ada Al Hilal yang juga memperkenalkan Yassine Bounou sebagai rekrutan terbaru mereka. Paris Saint-Germain secara resmi mendapatkan tanda tangan Ousmane Dembélé dari Barcelona. Manajemen Le Parisien menebus pemain Prancis ini seharga 50 juta euro. Dembélé bakal dikontrak selama 5 musim yakni hingga tahun 2028. Menurut laporan, pemain berusia 26 tahun ini akan mendapat gaji sebesar 20 juta euro atau 332 miliar rupiah per tahun. Kehadiran Dembélé digadang bakal menjadi pengganti Neymar Junior yang hengkang ke Al Hilal. Dia juga akan mewarisi nomor punggung 10 peninggalan bintang Brazil tersebut. Yassine Bounou resmi berpisah dengan Sevilla yang sudah dibelanya selama 3 tahun. Kiper asal Monaco itu telah resmi bergabung ke raksasa Arab Saudi yakni Al Hilal. Klub berjuluk Al-Zaim itu merekrut Bounou dengan kisaran 21 juta euro. Al Hilal sendiri berhasil mengungguli Real Madrid yang sebelumnya sempat berminat merekrut Bounou. Hanya saja Los Blancos sudah mendapatkan Kepa Arrizabalaga yang dipinjamkan dari Chelsea. Kehadiran Bounou diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan skuad Al-Zaim. Wasit yang memimpin pertandingan Manchester United dan Wolverhampton mendapatkan sanksi oleh FA karena dianggap mengambil keputusan yang salah. Di kabar penutup, ada PSSI yang resmi merilis skuad untuk turnamen Piala AFF U23. Wasit pemimpin laga antara Manchester United melawan Wolves yakni Simon Hooper mendapatkan sanksi 1 laga dari Premier League akibat keputusan kontroversial di pekan perdana. Kejadian itu terjadi saat Andre Onana terlihat melanggar pemain skuad Wanderers di kotak terlarang. Saat itu, sang pengadil nggak memberikan penalti kepada Wolves.
hingga akhirnya mereka dirugikan dan harus kalah di pertandingan ini. Glenn Simmons wasit VAR seperti Michael Salisbury dan Richard West mendapatkan hukuman yang sama. Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau AFC ingin mengajukan klub Arab Saudi bermain di Liga Champions. Rencananya pihak Arab Saudi akan melakukan pertemuan dengan UEFA untuk diskusi. Dalam diskusi tersebut, pihak Arab Saudi meminta UEFA memberi satu slot peserta Liga Champions dari Saudi Pro League. Sebab Liga Champions dikabarkan bakal memiliki format yang berbeda. Format tersebut adalah adanya penambahan peserta yang awalnya 32 peserta menjadi 36 peserta. Namun masih belum diketahui apakah rencana ini akan disetujui oleh pihak UEFA atau tidak. PSSI secara resmi telah merilis daftar skuad timnas Indonesia untuk turnamen Piala AFF U23. Dalam perilisannya terdapat beberapa pemain beken yang menghiasi skuad Garuda Muda. Mulai dari Hernando Ari, Muhammad Ferrari hingga Ramadan Sananta resmi dipanggil dalam skuad. Selain itu, Sinteyong juga memanggil beberapa nama pemain baru. Mereka adalah Esal Sahrul dan Salim Tuhareya yang tampil impresif di Liga 1 musim ini. Rencananya Piala AFF U23 bakal digelar di Thailand pada tanggal 17 sampai 26 Agustus mendatang. Kita masuk ke baca kolom komentar. Ada komentar dari Biawak Terbang dengan super thanks. Alvarez tinggal tunggu juara Pildun antara klub untuk menyempurnakan piala. Wah, gimana nih guys? Apakah Alvarez bisa meraih Piala Dunia antar klub dengan Manchester City? Komen di bawah. Sampai jumpa.